Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ASN, ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang TPP atau tambahan penghasilan pegawai, atau juga ada yang mengenal dengan TKD, tunjangan kinerja daerah, atau tunjangan kinerja ASN. Ini belum turun ya, dan dampaknya adalah banyak di antara ASN yang menjerit, merana, imunnya melemah, bahkan sampai terpapar COVID. Nah, seperti apa ceritanya? Kita akan simak berdasarkan beberapa liputan media yang mungkin di beberapa daerah sampai dengan hari ini di sudah menjelang akhir bulan kedua di tahun 2022, ternyata tunjangan kinerja yang diharapkan ini masih belum keluar gitu ya. Yang pertama kita lihat di berita dari pojokjabar.com. Judulnya, ribuan pekerja di Pemda Purwakarta kemungkinan imun melemah karena stres akibat TKD tak kunjung cair. Ini dimuat pada hari Kamis 17 Februari 2002 yang lalu, di mana di dalam berita Pojok Jabar tersebut dijelaskan bahwa ribuan pekerja di pemerintah daerah rentan terpapar COVID-19 karena faktor stres yang bisa melemahkan imun tubuh yang belakangan ini mulai menghantui para pekerja. Stres yang melanda aparatur sipil negara atau ASN, baik dari mulai pimpinan hingga jabatan terendah, termasuk juga para tenaga harian lepas. Salah satu penyebab stres karena memikirkan penghasilan dari tunjangan kinerja daerah atau TKD ya, yang tidak kunjung cair. Kemudian penyebab melemahnya imun para pegawai karena mereka mulai keteteran, sudah tidak memiliki fulus akibat dari tidak kunjung cairnya anggaran tunjangan kinerja daerah tersebut. Dalam berita tersebut juga dijelaskan di masa pandemi seperti saat ini, kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari mulai kembang kempis karena biasanya mengandalkan penghasilan dari TKD. Karena bukan rahasia umum lagi bagi para ASN mayoritas alias kebanyakan, gaji bulanan mereka itu sudah dipotong untuk membayar pinjaman bank. Nah, infonya pemerintah daerah masih menunggu regulasi baru dari pemerintah pusat terkait besaran tunjangan yang harus dibayarkan. Bisa jadi kejadian lambatnya pembayaran TKD atau tunjangan perbaikan penghasilan terjadi di seluruh daerah. Jadi ternyata bukan hanya di satu wilayah ya, seluruh daerah yang ada di Indonesia, mungkin karena masih menunggu regulasi baru dari pemerintah pusat. Ini berita pertama. Kemudian berita kedua dari Tribun Bitung dengan judul puluhan ASN Bitung terpapar COVID-19 diduga turun imun karena belum terima TPP. Ini dimuat di 16 Februari 2020. Puluhan aparatur sipil negara atau ASN dan tenaga harian lepas atau THL di lingkungan pemerintah Kota Bitung terkonfirmasi terpapar COVID. Sebagaimana dijelaskan dalam manado.tribunnews.com ya. Informasi tersebut menyusul 2 pekan dilaksanakan swab antigen hingga swab PCR terhadap mereka yang terindikasi reaktif hasil pemeriksaan swab antigen. Nah, dari penelusuran di lapangan dan informasi, beberapa faktor penyebab para ASN dan THL terpapar COVID-19 karena berkurangnya imunitas. Karena para ASN belum menerima tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP. Nah, belum terbayarnya TPP untuk ASN karena persyaratan pemberian TPP kepada ASN harus dengan persetujuan Mendagri. Untuk saat ini, persetujuan Mendagri terkait pemberian TPP ASN di tahun 2022 ini belum ada, sehingga tertunda. Ya. Ini berita yang kedua. Kemudian kita lanjut di media selanjutnya, yaitu di Radar Banten, ya, dengan judul pegawai Pemprov menjerit 2 bulan tukin belum dibayar. Ini dimuat di tanggal 11 Februari 2022.
Para pegawai Pemprov Banten menjerit lantaran tunjangan kinerja atau tukin mereka belum dibayarkan hingga saat ini. Menurut salah seorang ASN, rata-rata ASN memiliki tanggungan yang setiap bulannya dibayarkan dengan tukin. Apalagi saat ini tidak sedikit ASN yang terpapar COVID, sehingga harus isolasi mandiri di rumah. Malah ada yang akhirnya berhutang ke aplikasi untuk menutupi berbagai kebutuhan tersebut. ASN lainnya mengaku kaget dalam liputan di Radar Banten ya, dituliskan ASN lainnya mengaku kaget karena keterlambatan pembayaran tukin hingga 2 bulan. Biasanya paling lama sebulan, kata ASN tersebut. Ini sudah 2 bulan, ujarnya. Akibat keterlambatan itu, para pegawai yang memiliki angsuran di bank yang biasanya dibayarkan dari tukin terpaksa ditutupi dengan dana talangan lainnya. Ini berita selanjutnya. Berita selanjutnya ini dari inisumedang.com ya, dengan judul ASN di Sumedang merana. Ini penyebabnya. Apa ya penyebabnya? Dalam inisumedang.com dimuat di artikel tersebut bahwa aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Sumedang gigit jari. Pasalnya, hampir 2 bulan belum bisa menerima pencairan TPP atau tambahan penghasilan pegawai. Kepastian lambatnya pencairan TPP tersebut diperkuat dengan adanya edaran dari Pemda Kabupaten Sumedang terkait informasi TPP, di mana salah satu poinnya berbunyi, sehubungan belum tuntasnya beberapa hal terkait dengan TPP tahun 2022, maka untuk sementara pengajuan TPP Januari 2022 ditangguhkan terlebih dahulu sampai dengan ada informasi lebih lanjut. Itu yang dimuat dalam berita di Inilah Sumedang pada 18 Februari 2002 yang lalu. Kemudian masih dalam berita tersebut dijelaskan juga bahwa adanya penundaan pencairan TPP ini menuai berbagai pendapat dari kalangan ASN. Ada yang berkomentar, sudah bulan kedua di tahun 2002 ini, kami benar-benar harus bisa mengatur segala pengeluaran. Masalahnya gaji kami sudah dipotong oleh pihak bank. Yang kami andalkan sisa dari pemotongan bank, yang mungkin tinggal hanya ratusan ribu. Dari mana kami menutupi itu, kata seorang ASN. Kebutuhan dapur, kebutuhan ongkos anak sekolah, biaya listrik, biaya air, atau PDAM, dan cicilan ini dan itu harus kami tanggung. Karena ASN kalau tidak nyicil, bisa punya dari mana? Yang diandalkan itu semua dari TPP itu, ujarnya menambahkan. Ia juga memohon agar TPP ini diprioritaskan. Hanya sedikit ASN yang hidupnya di titik aman, katanya. Sementara kebanyakan ASN untuk saat ini sulit. Ditambah lagi saat ini harga-harga sembako termasuk minyak goreng cukup mahal. Kami tidak meminta lebih, hanya pencairan TPP saja tepat waktu, karena ini menyangkut dengan kebutuhan pokok kami. Gaji kami sudah tidak bisa kami andalkan, karena itu sudah dipotong oleh pihak bank. Informasi yang beredar soal TPP, belum adanya kejelasan kapan cairnya, gaji kami sudah tidak bisa lagi kami andalkan, karena sudah dipotong oleh pihak bank. Satu-satunya harapan kami adalah dari TPP, pungkasnya. Kemudian berita selanjutnya dari Tribun Jeneponto, ya, yang diambil dari Makassar tribunnews.com. Dengan judul 3 bulan TPP ASN belum cair, Bupati Jeneponto akan panggil Kepala BPKAD. Ya, jadi Bupati mempertanyakan, mengonfirmasi kepada Kepala BPKAD agar mengawal ya terus proses pengurusan izin pencairan TPP Kemendagri. Ini dimuat pada Kamis 17 Februari 2022. Berita selanjutnya dari suarantb.com, ASN keluhkan TPP belum cair. Jadi ini di dalam berita tersebut, sejumlah ASN menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kota Mataram pekan kemarin. Ini dimuat di 4 Februari 2021 ya, di mana Pemkab Mataram belum membayar TPP pegawai. Hal ini dipicu penerapan SIPD belum optimal.
Kemudian dalam berita yang lain juga di MakassarSindoNews.com dengan judul ASN lingkup Pemkab Sinjai pertanyakan TPP belum cair. Ini dimuat di hari Senin 7 Februari 2022. Dan info terakhir dari cakrawalainfo.co.id dengan judul TPP PNS di Jeneponto belum cair. Inilah alasannya. Ya, jadi memang permasalahan TPP ini mungkin terjadi di beberapa pemerintah daerah ya, yang hingga bulan kedua di tahun 2022 ini masih belum cair. Sementara mungkin kebutuhan pokok terus berjalan. Nah, bagaimana kondisi di tempat Anda? Apakah sudah cair tukin, TPP atau TKD-nya? Atau mungkin sama juga masih menunggu ya sampai dengan hari ini. Nah, inilah proses persetujuan untuk TPP ASN. Jadi untuk membayarkan atau untuk mencairkan pembayaran TPP ASN ada beberapa mekanisme tahapan untuk memperoleh persetujuan dari Kemendagri. Di antaranya yang pertama, APBD Pemda harus mendapat persetujuan Kemendagri. Kemudian Kemendagri mendorong Pemda untuk melakukan validasi TPP. Kemudian permohonan usul persetujuan melalui Dirjen Keuangan Daerah tembusan ke Biro Ortala Kemendagri. Selanjutnya Pemda melakukan input penjabaran tentang TPP melalui aplikasi Simona. Dan selanjutnya Dirjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan surat persetujuan TPP. Adapun beberapa indikator untuk pemberian TPP ASN diantaranya adalah beban kerja, prestasi kerja, kemudian kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi, serta mungkin ada indikator lainnya. Dokumen yang harus dilengkapi untuk dan disiapkan untuk syarat melakukan validasi TPP diantaranya yang pertama adalah surat keputusan tim TPP ya, atau SK tim TPP. Yang kedua adalah peraturan kepala daerah tentang TPP. Yang ketiga adalah Excel atau file Excel ya, penjabaran TPP dan eviden di tahun 2022. Yang dokumen keempat yaitu rekomendasi dari Kementerian Pan-RB terkait hasil evaluasi jabatan di pemerintah daerah. Yang kelima, eviden tambahan jika terdapat kondisi di mana kelas jabatan tertentu mendapat TPP lebih besar dibandingkan kelas jabatan yang lain. Jadi harus ada data dukungnya. Yang kelima adalah eviden tambahan jika terdapat kondisi kelas jabatan yang sama pada OPD tertentu mendapatkan TPP yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah surat pertanggungjawaban mutlak bahwa data yang disampaikan adalah data yang sebenarnya. Nah, setelah melengkapi dokumen ini, tentu kita berharap semoga segera mendapat persetujuan dan TPP-nya adalah segera bisa dicairkan. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa diulas dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe dan share serta jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.